Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursida, NIM 170384202056. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Mobile Learning pada materi Aritmatika Sosial kelas 7 SMP Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau dengan integrasi game edukasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing saya, pembimbing satu yaitu Bapak Asis Prof. Febrian SPD MSc, dan pembimbing kedua saya Ibu Asis Prof. Mirta Vera SPD MSc. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari judul ini adalah yaitu integrasi teknologi informasi dan komunikasi, di mana kita berada pada abad 21, yang mana tuntutan untuk menguasai teknologi itu jauh lebih besar dan berimbas positif ke dunia pendidikan. Dan kedua, perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajaran ini bahwasanya harus berimbang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, matematika. Matematika itu adalah mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan. Dan matematika, karena saat ini pembelajaran matematika itu masih cenderung kaku tanpa teknologi. Maka solusi yang dapat kita usahakan adalah melakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan dengan perbantuan mobile learning, integrasi game edukasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Febrian dan kawan-kawan tahun 2019 bahwasanya di era revolusi industri 4.0, pendidik ditantang agar dapat memikirkan bagaimana cara menciptakan perwajahan pembelajaran matematika yang dapat mengakomodasi pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Maka daripada itu, mobile learning dengan integrasi game edukasi. Dengan demikian, aplikasi mobile learning dengan integrasi game edukasi bernuansa budaya Melayu Kepulauan Riau diharapkan dapat memberi perwajahan baru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan mobile learning pada materi Aritmatika Sosial kelas 7 SMP Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau dengan integrasi game edukasi yang valid. Tujuannya, metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah R&D, Research and Development. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian yang saya gunakan adalah model ADI, yang mana model ADI ini adalah model yang dikembangkan oleh Dickey and Carey pada tahun 1996. Adapun tahapan model ADI adalah 1. Analisis, Design, Development, and Implementation. Prosedur penelitian dan pengembangan. Pertama adalah tahapan analisis. Pada tahapan analisis ini adalah saya, peneliti, melakukan peninjauan kurikulum, meninjau materi, meninjau peserta didik. Selanjutnya, tahapan desain atau pengembangan. Pada tahapan desain ini, peneliti melakukan perancangan untuk merancang mobile learning. Pada tahapan perancangan ini, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu penyusunan tes kriteria, pemilihan media untuk membuat mobile learning. Selanjutnya, tahapan pengembangan atau development, yaitu tahapan peneliti melakukan pembuatan mobile learning dengan integrasi game edukasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya setelah pembuatan mobile learning. Dengan integrasi game edukasi selanjutnya, peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, selanjutnya dilakukan uji validasi. Selanjutnya, uji coba produk. Karena keterbatasan di masa pandemi dan adanya pemberlakuan PPKM, maka uji coba produk hanya dilakukan sampai tahap validasi. Selanjutnya, desain uji coba. Desain uji coba bisa dilihat pada bagan yang jenis data. Jenis data di sini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu melakukan uji validasi dengan validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Teknik analisis data. Teknik analisis data di sini peneliti menggunakan rumus MSR untuk menganalisis data dari hasil validasi. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan.
Aplikasi mobile learning dengan integrasi game edukasi pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau. Proses pengembangan produk mengacu dengan model ADI, yang mana pada proses tahapan pertama yaitu tahapan analisis, peneliti melakukan menganalisis kurikulum, atau dalam hal ini peneliti melakukan peninjauan kurikulum lebih tepatnya. Yang mana peneliti menemukan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Penelitian ini difokuskan pada materi aritmatika sosial. Adapun hasil analisis kurikulum 2013 edisi 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, analisis materi. Analisis materi di sini adalah peneliti melakukan peninjauan terhadap materi yang ada di kelas 7 SMP. Adapun materi yang ada di kelas 7 SMP adalah materi pertidaksamaan linear satu variabel, perbandingan aritmatika sosial, garis sudut, hubungan antar sudut segi 4 dan segi 3, aritmatika sosial, himpunan bentuk aljabar. Analisis materi. Analisis materi di sini adalah peneliti melakukan peninjauan terhadap materi-materi yang ada pada kelas 7 semester 8. Adapun yang peneliti dapatkan bahwasanya materi yang ada pada kelas 7 SMP yaitu adalah materi himpunan, bilangan, bentuk aljabar dan operasinya, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, perbandingan, aritmatika sosial, garis, sudut, dan hubungan antar sudut segi 4 dan segi 3. Nah, Adapun pada tahapan ini peneliti memilih materi aritmatika sosial karena dianggap peneliti lebih tepat pada judul penelitian, yaitu terkait. Adapun pada materi, peneliti memilih materi aritmatika sosial karena dianggap lebih tepat dengan judul pada penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis peserta didik. Peneliti melakukan analisis peserta didik dengan cara bahwasanya mengobservasi secara langsung ke sekolah, Mahat Asia khususnya. Di sini peneliti menemukan bahwasanya peserta didik cenderung untuk menggunakan teknologi. Bisa dikatakan peserta didik tidak terlepas oleh handphone atau smartphone. Maka daripada itu, peneliti menganggap perlu adanya terobosan baru untuk memanfaatkan teknologi tadi dalam hal pendidikan. Selanjutnya, tahap desain. Bagian pertama adalah pada tahap desain adalah bagian awal untuk mendesain mobile learning. Selanjutnya bagian isi mobile learning, dan terakhir adalah bagian penutup mobile learning. Selanjutnya pengembangan atau development. Peneliti melakukan development atau pengembangan dengan cara melakukan validasi kepada 3 validator, yaitu validator ahli bahasa, ahli materi, dan ahli media. Selanjutnya tahapan pengembangan atau development. Peneliti melakukan pembuatan aplikasi mobile learning, selanjutnya melakukan instrumen untuk validasi. Pada penyusunan instrumen pun hasil dari validasi materi bernilai 70,81%. Rata-ratanya kategori valid. Selanjutnya validasi bahasa. Hasil dari validasi bahasa yaitu adalah bernilai 63,76% kategori valid. Kesimpulan dan saran. Dari segi kevalidan, pengembangan aplikasi mobile learning Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau dengan integrasi game edukasi memenuhi kriteria valid, yaitu diantaranya dari validasi ahli materi memenuhi kriteria valid, validasi ahli media memenuhi kriteria valid, dan validasi ahli bahasa memenuhi kriteria valid. Implikasi pertama adalah penggunaan aplikasi mobile learning Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP dengan integrasi game edukasi dapat memenuhi tuntutan teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Selanjutnya, berdasarkan simpulan di atas, aplikasi mobile learning Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP dengan integrasi game edukasi tergolong valid. Maka aplikasi mobile learning layak untuk diuji cobakan. Saran. Aplikasi mobile learning Nuansa Budaya Melayu Kepulauan Riau dengan integrasi game edukasi yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dilanjutkan ke tahap uji coba lapangan untuk melihat kepraktisan dan keefektivitasnya. Selanjutnya, aplikasi mobile learning dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya dengan cara penelitian bisa melalui Zoom in ataupun Zoom out. Dan saja presentasi dari saya. Hilap salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.